Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah adik-adik sekalian, untuk hari ini kita belajar melalui video pembelajaran bab 2, yaitu kajian Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Baiklah, selanjutnya kita sama-sama membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyablukum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Selanjutnya terjemahan ayat, yaitu dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Baiklah, selanjutnya asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkan Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Sikap yang benar terhadap kitab suci adalah menaati dan mengamalkannya, bukan mencari-cari alasan agar dapat mengelabui, mengubahnya, atau hanya ingin menuruti hawa nafsu. Baiklah, selanjutnya isi dan kandungan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, penegasan sebagai kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya seperti kitab Taurat dan juga kitab Injil. Dan yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang ketiga, perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah
dan yang telah diterapkan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi umat pilihan, unggulan, maju dan berkembang menjadi lebih baik dan semakin lebih tinggi lagi. Amin. Dan yang kelima, menguji kepada umat dan mengimplementasikan syariatnya yang tertuang dalam kitab suci mereka. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kajian hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan, yaitu bunyi hadis yaitu artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis. Yang pertama, perintah untuk segera melakukan amal soleh sebelum hilang kesempatan. Yang kedua, informasi bahwa fitnah itu seperti gelapnya malam tanpa pelita yang membuat manusia mudah tersesat. Dan yang ketiga, keimanan manusia itu bersifat pasang surut. Selanjutnya, pengertian kompetisi dan kebaikan. Kata kompetisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya persaingan. Kebaikan artinya perbuatan baik. Sifat manusia dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Kata kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Jadi, kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau perlombaan untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Jadi, kita melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu kriteria berbuat baik atau amal soleh. Yang pertama, adanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan tidak harus mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melakukannya dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, benar dalam melakukannya sesuai syariat. Kita harus melakukan segala kebaikan itu, amal soleh itu sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah, yang telah ditentukan Rasul dan Al-Quran. Yang ketiga, bertujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macam-macam perbuatan baik atau amal soleh. Yang pertama, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ketika kita melaksanakan sholat, menunaikan ibadah puasa. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Contohnya ketika kita melakukan hal-hal yang mengotori diri kita, seperti kita merokok, kita melakukan zina, kita meminum minuman keras yang dilarang oleh Allah. Itu artinya jika kita menjauhi hal tersebut, artinya kita berbuat kebaikan dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, yang berkaitan dengan sesama. Contohnya, ketika kita membantu saudara kita, membantu orang lain. Dan yang keempat, yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya bagaimana kita menjaga lingkungan kita, lingkungan bermasyarakat, dan juga lingkungan baik itu tumbuhan atau hewan yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu keuntungan berbuat kebaikan atau beramal soleh. Keuntungannya yaitu pertama, dianugerahi kehidupan yang baik. Kedua, memiliki rasa sayang. Yang ketiga, memperoleh pahala yang besar. Yang keempat,
memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi. Yang kelima, memperoleh ampunan. Yang keenam, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Baiklah, selanjutnya ada tugas. Seperti biasa, tugas dalam akhir pertemuan, tugas setiap pertemuan ada 5 nomor soal. Silahkan adik-adik sekalian mengerjakan tugas yang ada dalam video ini. Dan pertemuan kita, pembahasan kita pada hari ini kita akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.